Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar permutasi beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis. Mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester genap. Dengan kompetensi dasar atau KD 3.3 yaitu menganalisis aturan pencacahan (aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi) melalui masalah kontekstual. 4.3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan (aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi). Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan setelah pembelajaran, siswa dapat menganalisis dan menyelesaikan permutasi beberapa unsur yang sama dan permutasi siklis. Perhatikan peta konsep berikut. Pada peta konsep ini, kaidah pencacahan dibagi menjadi 3 subbab ya. Kaidah penjumlahan dan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kita sudah membahas tentang kaidah penjumlahan dan perkalian dan permutasi pada submaterinya faktorial dan permutasi unsur yang berbeda. Nah, kali ini Bu Afni akan menjelaskan tentang permutasi beberapa unsur yang sama dan juga permutasi siklis. Permutasi beberapa unsur yang sama. Banyak permutasi N unsur dari K unsur yang sama adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya agak berbeda dengan permutasi yang sebelumnya ya. Jadi dirumuskan permutasi dari N ya diambil K, L. K sama L ini adalah unsur yang sama. Nah, sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali L faktorial. Nah, kita perhatikan contoh 1. Tentukan banyaknya susunan kata yang berbeda dapat dibentuk dari kata matematika. Kita analisis dulu. Total hurufnya ada berapa dari kata matematika di sini? Yaitu ada 10. Maka N sama dengan 10 huruf. Kemudian kita amati huruf yang sama, ya. Apa aja huruf yang sama? M. Nah, di sini M-nya ada 2. Maka ditulis M sama dengan 2. Kemudian A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka A sama dengan 3. Ada lagi yang sama? Masih, yaitu huruf T. T-nya di sini ada 2. Ya, T sama dengan 2. Ada lagi? Tidak ada ya. E-nya di sini cuma 1. I-nya juga cuma 1, K-nya juga cuma 1 huruf. Tidak ada unsur yang sama lagi. Nah, maka berdasarkan permutasi beberapa unsur yang sama, kita gunakan rumus yang ini. Nah, kita masukkan permutasi dari N-nya ini diganti dengan 10. Nah, yang sama apa aja? M, yaitu 2, A, 3, T2 ya. Jadi sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Lalu kita uraikan secara definisi. 10 faktorial itu 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berhenti ya, karena di penyebutnya ada 3 faktorial.
2 faktorial ini 2 kali 1. 3 faktorial, biarkan 3 faktorial. 2 faktorial di sini ya, 2 kali 1. Maka ini dicoret. Nah, ini dicoret. Jadi habis ya, 3 faktorialnya habis. Lalu mana lagi yang bisa dicoret? Nah, ini 2 kali 2 di sini 4 ya. Jadi dicoret dengan angka 4. Sehingga diperoleh 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 151.200 kata. Perhatikan contoh kedua. Soalnya, dari kata matematika, berapa susunan huruf yang bisa dibentuk dengan syarat huruf pertama harus huruf M dan harus diakhiri huruf K. Nah, kita jawab, kita buat model gini ya, filling slot ya, kita buat seperti ini. Ada 10 huruf. Huruf pertama di sini harus huruf M dan huruf terakhir yaitu harus huruf K. Maka M-nya di sini pasti terpilih ya. Kemudian K ya. Oke, maka sisa huruf di sini, nah yang bisa terisi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka total huruf sisa ya, ini sisa. Nah, sisanya berarti ada 8 huruf yang bisa dimasukkan di sini. Nah, kita amati huruf apa aja yang sama ya. Nah, huruf A-nya ada 3. 1, 2, 3. Oke, kemudian huruf T. T-nya sama dengan 2. 1, 2. Jadi 2. Loh, M-nya dihitung 1 ya. M-nya dihitung 1 karena M-nya sudah terpilih 1 di sini. Nah, M-nya jadi di sini tinggal 1. Kalau udah 1 nggak usah ditulis. E-nya juga 1. I-nya juga 1. Maka berdasarkan permutasi unsur yang sama, nah ini permutasi totalnya berarti ada 8 N-nya ya. 8 diambil. Nah, ini yang kembar yang sama yaitu 3,2. Maka 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kita uraikan pembilangnya yaitu 8 faktorial ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berhenti 3 faktorial karena nanti dicoret dengan penyebutnya 3 faktorial ya. Nah, ini dicoret 3 faktorial. Sedangkan 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1. Nah, 2 sama 4 di sini ya, dicoret sisa 2 di sini ya. Sehingga diperoleh 8 dikali 7 kali 6 dikali 5 dikali 2. Hasilnya adalah 3.360 cara. Kita lanjutkan permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan susunan unsur-unsur dalam bentuk melingkar ya. Jadi di sini intinya itu melingkar. Misalnya diketahui 3 unsur ABC ya. Kalau disusun secara berjajar itu pasti akan terbentuk susunannya itu ABC, ACB, BAC, BCA, CAB dan CBA ya. Jadi totalnya ada 6 cara. Nah, itu akan berbeda jika unsur-unsur ABC itu disusun secara melingkar ya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Maka susunannya akan diperoleh seperti ini. ABC, BCA ya. CAB. Nah, ini 3 susunan yang sama ya. Atau susunan yang kedua bisa seperti ini. ACB, BAC, CBA.
Nah ini kan udah nggak ada lagi susunan yang lain. Nah jadi banyaknya permutasi siklis dari unsur ABC, berarti totalnya di sini N-nya 3 ya. Maka ada 2 cara yang diperoleh ya. Jadi permutasi siklis itu sama dengan 6 dibagi dengan 3 ya. 3 faktorial, 6 itu sama dengan 3 faktorial dibagi 3. Nah di sini dijabarkan 3 kali 2 faktorial. 3-nya di sini dicoret sehingga tinggal 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu apa? 2 faktorial itu sama dengan 3 dikurangi 1 faktorial, yaitu 2 cara. Nah, secara umum ya anak-anak ya, permutasi siklis dari n unsur yang berbeda ya dirumuskan sebagai permutasi n siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Jadi kalau ada kata melingkar itu gunakan rumus permutasi siklis. Perhatikan contohnya. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, tentukan banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut. Ada kata-kata meja bundar, berarti dia akan 5 orang ini akan didudukkan di meja bundar ini. Oh, berarti dia pakai siklis ya. Kalau siklis berarti kita gunakan rumusnya ini ya. Banyaknya orang dulu kita cari. N-nya berarti sama dengan 5 ya. Berarti permutasi 5 siklis sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial. Nah, ini sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu apa? 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24 cara. Contoh yang kedua, dari 8 anggota Karang Taruna, di mana Hanif, Nisa, dan Azam ada di dalamnya. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, di sini ada kata-kata meja bundar, berarti dia permutasi siklis. Nah, di sini meja bundar. Ada berapa susunan yang terjadi jika A, semua anggota Karang Taruna bebas memilih tempat duduk? Jadi ada 8 anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 orang yang akan didudukkan. Nah, kita gunakan permutasi siklis. Berarti 8 dikurangi dengan 1 faktorial ya. Itu sama dengan 7 faktorial. Nah, 7 faktorial itu adalah 5040 cara ya. Kemudian yang B, Hanif, Nisa, dan Azam harus duduk berdampingan. Nah, ini dikasih syarat bahwa Hanif, Nisa, dan Azam harus duduk berdampingan. Misal di sini Hanif, Nisa, dan Azam. Ya. Kemudian ini sisanya teman-teman yang lain. Ini harus selalu berdampingan. Berarti kalau selalu berdampingan, ya, mereka ini dianggap sebagai satu objek gitu. Jadi rumusnya, permutasi siklisnya ini aslinya 8 orang. Berarti kalau diambil 1 berarti ada 7 orang kan. Di totalnya di sini itu ada 7 orang. 7 orang. Sehingga kalau permutasi siklis berarti 7 permutasi siklis ya, siklis, sehingga diperoleh 6 ini, 6 dikurangi 1 faktorial yaitu 5 faktorial. Nah, 5 faktorial di sini bisa ditukar. Hanif, Nisa, dan Azam ini bisa bertukar tempat. Nah, sebanyak 3 faktorial ya, karena 3 anak ini. Nah, si Hanif, Nisa, Azam ini bisa tukeran. Bisa Nisa yang di sini, Nisa Hanis Azam, atau Azam Nisa Hanis gitu kan, bisa tuker-tukeran. Nah, itu
3 anak berarti 3 faktorial. Nah, jadi totalnya itu nanti 5 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, totalnya adalah 720 cara. Kemudian yang C, Hanif, Nisa, Azam tidak boleh duduk berdampingan. Nah, ini nggak boleh berdampingan. Nah, berarti totalnya ya tinggal dikurangi aja. Total semua anggota dikurangi dengan mereka kalau duduk berdampingan gitu. Jadi ketemu hasilnya adalah 4320 cara. Itu kalau yang tidak boleh berdampingan. Baik anak-anak, itu materi yang bisa saya sampaikan tentang permutasi beberapa unsur yang sama dan juga permutasi siklis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.